Orang yang meninggal karena diguna-guna oleh orang lain, apakah mati syahid? Mati syahid. Orang yang kena santet mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini disantet kena busung, perut itu berisi air, sudah dikeluarkan berisi lagi, disantet orang, meninggal dunia. Ketika setelah meninggal, entah bagaimana ceritanya, kubur ini mesti dipindah, termasuk kubur ini dipindah. Begitu digali utuh, Allah mau menunjukkan tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati fisabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup walakin la tash'urun. Itu yang cerita itu langsung yang menengok. Saya tengok Ustaz Somad tak hancur. Karena dulu sebelum meninggal dalam keadaan disantet perutnya, disihir orang. Adik ipar saya mengobati ayahnya ke orang pintar, dukun. Katanya beliau dibuat orang di dukun bilang bahwa sekarangan rumahnya ada benda yang ditanam. Apakah itu hanya permainan dukun tersebut dengan jinnya atau ada yang lain? Ada dukun itu yang pakai jin, ada juga dukun itu yang pesulap, ikut Deddy Corbuzier. Malam-malam itu rumah siapa? Rumah si Anu. Tolong kau tanam dulu ayam hitam ke rumah dia. Malam-malam masuk anak buahnya, gali ayam hitam, besok baru tolong gali di sana. Kan ada kan? Itu dia tak pakai jin, anak muridnya disuruhnya duluan. Sama macam Dimas Kanjeng, tolong bawakan satu peti duit ke rumah saya. Besok malam tengok, ada kan? Itu dia tak pakai jin, orang aja bodoh, bonga. Nah, yang kedua pakai jin. Dia berkawan dengan jin, dipukulnya lantai. Apamu yang hilang? SIM saya hilang. SIM hilang, iya. Muncul SIM. Tengok, siapa yang bawa? Jin. Ada dalam surat Al-Jin, juz 29. Fariqum minal annahu rijalun minal insi. Ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dulu mbahnya, kakeknya ada hubungan dengan jin, sekarang jinnya datang, minta mandikan keris, minta bawakan air 7 sumur, minta itu, minta ini, minta ayam hitam, minta telur angsa, segala macam. Jangan penuhi. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca maksurat, baca doa, lama-lama dia tak tahan, dia pun pindah. Dia cari yang lain, dia cari majikan baru. Saya tak suka dengan cara adik saya mengobati ayah dengan pergi ke dukun, karena itu termasuk syirik. Bagaimana menasihati adik saya, Pak Ustaz? Wahai adikku yang pakai dukun, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang berdukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Pertama asyirku, yang kedua as-sihru, sihir berdukun. Udah, potongkan video ini, kasih ke dia. Bolehkah menikah dengan adik ipar, Pak Ustaz? Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Jangan kamu gabungkan dua orang yang adik beradik, menikah dengan kakaknya, habis itu nikahi pula adiknya, haram hukumnya. Tapi kalau kakaknya meninggal, dinikahi adiknya. Namanya tukar tikal apa tukar bantal apa tukar guling? Boleh. Setelah menikah dengan kakaknya, meninggal kakaknya, lahir anak. Anak ini tak bisa dijaga orang lain. Nanti kalau nikah bapak dengan orang lain, sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Meninggal anak nanti disiksanya, disiramnya pakai gulai, dimasukkannya ke dalam Tupperware. Maka nikah sama adiknya. Otomatis adik itu kan sayang, ini kan keponakan dia nih. Lebih bagus menikahi adik ipar daripada menikah dengan perempuan lain. Bagus. Kemarin Ustadz pernah menjawab pertanyaan jamaah tentang wanita yang sedang sholat ketika tahiyatul saat salawat, tangan telunjuk ketika diangkat keluar mukena yang dia pakai. Ustadz bilang sholat wanita itu batal. Lalu bagaimana dengan wanita yang sholat tak menggunakan mukena? Apakah sholatnya batal? Perempuan tak pakai mukena kalau jilbabnya, hijabnya panjang. Hijab perempuan itu, hijab perempuan pakai ujungnya menutup ujung jari tengah. Kalau diturunkan jari tengah nih ya, jari tengah, maka ujung hijab itu segini. Bagi yang pergi ke tukang jahit buat hijab sendiri, ujung jari tengah segini panjangnya ke bawah. Itu yang syar'i. Itu yang bisa dibawa sholat. Adapun hijab yang segini, apalagi yang dililitkan di leher, itu bukan syar'i. Tak bisa.
Bagi yang beli hijab jadi, cari ukuran XXL, double XL. Itu yang menutup. Itu yang bisa dibawa sholat. Allah, tak pakai mukena pun bisa sholat. Allah, karena tangannya tertutup. Allahu Akbar. Ada pun yang segini, nampak segini, batal sholatnya. Batalat sholatuhu, bukan kata saya, baca kitab. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Dia mesti di dalam kain, posisi tangan itu di dalam kain. Waktu mengangkat dalam kain, waktu duduk tasyahud dalam kain, waktu tasyahud pun dalam kain, sampai salam dalam kain. Ketika sedang sholat melakukan gerakan sebanyak 3 kali sengaja tak batal. Secara disengaja itu batal. Ya, lalu bagaimana dengan jamaah yang ketika baca tahiyatul tangan mereka digerak-gerakkan? Itu gerakan sholat. Yang batal ini bukan gerakan sholat. Sedangkan bergerak-gerak ini gerakan sholat. Mazhab Syafi'i gerak sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi bergerak 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali bergerak setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai at-tahiyatul mubarakatuh. Ini gerakan sholat. Yang membatalkan itu gerakan yang bukan gerakan sholat. Lalu tak boleh. At-tahiyatul mubarakatuh itu baru, bukan gerakan sholat. Gerakan sholat. Dengar, pahami baik-baik. Bagaimana dengan suami istri yang menikah lagi karena pasangan mereka telah dipanggil Allah? Apakah di surga nanti mereka akan bersatu lagi? Dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, judul tentang akhlak. Pembahasan di situ ditanya Imam Ghazali, nanti kalau orang meninggal, menikah dia dengan suami pertama, habis itu meninggal suaminya, nikah dia, nanti di akhirat dia dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mana suaminya yang paling berakhlak, dengan itulah dia akan bersama. Karena orang akan bersama dengan yang paling berakhlak kepada Allah SWT. Suami yang paling berakhlak, dengan itulah ibu akan bersama. Lalu suami saya yang tak berakhlak dengan bini dia yang lain pula. Apa saja amalan-amalan yang bagus yang kita berbuat di bulan Sya'ban ini Pak Ustaz? Itulah yang sudah kita kaji tadi. Banyak-banyak puasa. Dah, nanti malam nisfu Sya'ban itu terserahlah, mau banyak solat sunat, hendak membaca Quran, banyak-banyak sedekah. Secara kalau mau diringkaskan, yang pertama puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak solat sunat. Tak sanggup solat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, zikir. Zikir ini yang paling ringan, tapi pahalanya paling banyak. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Banyak-banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, man shalla alaihi salatan. Tapi berselawat 1 kali. Sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyi'at. Ditutupui 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyara darajat. Dinaikkan 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Banyak-banyak selawat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa Pak Ustaz? Beli tasbih yang 100, di ujungnya ada 10 mata, 1000. Tasbih 1000, zikir 1000, selawat 1000, perbanyak 1000. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Apa dalilnya? Ustaz ini 1000, apa dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih 1000. Itu dalil boleh menetapkan 1000, 2000, 3000. Tak ada hal larangan. Hari Kamis kemarin saya ikut perpisahan sekolah di hotel dengan pakaian jas rapi. Ketika masuk waktu zuhur saya wuduk, tapi selesai wuduk saya mendengar bahwa saya dipanggil untuk bersalaman dengan guru-guru. Setelah itu saya langsung sholat. Apakah salah saya memakai mazhab Maliki saat itu Ustaz? Cara wuduknya apa Mas? Kalau cara wudukmu waktu di kamar mandi itu gini, lalu bersalaman dengan perpisahan, itu batal wuduknya. Karena cara wuduknya tadi Syafi'i. Kalau mau tak batal itu, basahkan tangan, maju ke depan, nyambung ke telinga. Nanti habis itu tak batal. Tapi bersalaman dengan tak mahram itu masalah. Li ayyuti'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamus saya dan mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kalau engkau berwuduknya kemarin wuduk cara Syafi'i,
habis itu bersalaman, kemudian sholat, maka sholatnya batal. Ulangi balik sholat. Sholat apa namanya? Sholat i'adah. Sholat apa kemarin? Sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adah. Ulang balik. Batal. Karena cara wuduknya Syafi'i. Saya mau bertanya masalah pinjaman uang di bank konvensional. 2 tahun yang lalu saya minjam uang 200 juta untuk beli rumah. Setelah saya ikut ngaji, saya sadar bahwa uang itu riba. Bagaimana saya bisa keluar dari riba? Sementara utang saya baru jalan 2 tahun. Ada 6 tahun lagi. Jual barang lain yang bisa, boom. Sehingga tertutup dia. Ada yang bisa dijual, jual. Tutup dia. Boom. Tutup. Begitu caranya. Saya pinjam duit di bank syariah, kemudian saya bayarkan ke bank tempat saya pinjam. Bagus, selesai dah.